Selamat pagi semua rekan-rekan yang ada. Linda kemana itu ya, Linda? Kalau yang ini bisa di-share live di Facebook-nya ya. Kalau aku karena jadi co-host jadi nggak bisa share. Oke, baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Banyak gangguan, banyak apa segala macam yang mencoba mencuri kita punya damai sejahtera ya. Kita minta ampun pada Tuhan. Kita ambil sejenak saat teduh sebelum kita masuk pada pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, dimana pada pagi hari ini kami boleh bersatu kembali, berkumpul di tempat ini Tuhan. Seberapa banyak yang ada, Tuhan mau Engkau lah yang memilih seberapa banyak kami ada di tempat ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang kami lewati, dan kiranya Tuhan yang membuat hati pikiran kami menjadi tidak baik, Tuhan mau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersihkanlah pikiran hati kami Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas peribadahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, dan kiranya juga Tuhan Engkau mau jaga segala device dan semua peralatan-peralatan yang kami pergunakan, biarlah iblis tidak dapat mengganggu kami selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, kami yakin dan percaya kami Engkau lindungi. Terima kasih Bapa, kami akan memulainya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan mulai ya. Saya share dulu. Ini ada di sini. Oke. Pagi hari ini adalah PBS Ministry Prayer and Bible Study. Ya. Oke, kita masuk pada pujian penyembahan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oke, sebelum kita masuk kepada penyampaian atau sharing firman Tuhan pagi-pagi ini, kita akan masuk pada pujian berikutnya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Baru Azura Little Girl. Discover the Bible Guitar. Oh my God. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita persilahkan Ibu Fani. Shalom, selamat pagi. Suaranya terdengar dengan clear ya. Baik, kita mau masuk dalam Pray and Bible Study pada pagi hari ini. Saya mau dengan pertolongan Roh Kudus mau coba kita bukan mau coba dengan pertolongan Roh Kudus kita sama-sama mau belajar pagi hari ini di Pray and Bible Study ini tentang pure heart, jaga hati. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, itu karena kasih anugerah, kesempatan, penyertaan, pertolongan, kasih karunia Tuhan. Kami mau masuk belajar lebih lagi tentang pendalaman Alkitab Tuhan, Bible Study ini. Kiranya kasih karunia Roh Kudus memberikan kami pertolongan, penyertaan yang sempurna dari surga yang maha tinggi. Agar setiap yang kami pelajari pada pagi hari ini, yang khususnya hamba-Mu mau sharingkan, itu perkenanan dan datangnya dari Tuhan bagi puji hormat nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami pribadi lepas pribadi, keluarga lebih keluarga, dan semua device yang kami gunakan. Terlebih lagi Tuhan, bila Engkau dapati sikap kata hati, bahkan gerak perasaan kami tidak berkenan, apapun itu Tuhan yang tidak
dari Tuhan. Kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi puji hormat nama Tuhan Yesus. Kami memulai pelajaran pada pagi hari ini dalam perkenanan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi semua yang sudah hadir. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Ira Leni Mapa, Kepulauan Mapa yang telah membawa kita dalam pujian penyembahan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat Pastor Kemal, Ibu Weni, Ibu Linda, Mami, dan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, kita mau ambil satu tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah pure heart. What's the meaning pure heart? Pure heart itu kalau saya belajar lagi di Kamus Bahasa Indonesia artinya hati yang murni. Emang perlu ya kita belajar tentang hati yang murni. Dan itu relate nggak sih dengan emang ada ayatnya gitu. Kok sampai harus kita sharingkan pada pagi hari ini? Ya, ayatnya ada, tokohnya ada, dan kita perlu belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Karena saya tahu yang semua ada pada pagi hari ini hamba Tuhan. Karena di dunia ini cuma ada dua hamba, hamba Tuhan atau hamba yang satunya lagi. Karena kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sudah pasti kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dengan pertolongan dan perkenanan Tuhan, kita boleh jadikannya hamba. Karena pada dasarnya kita pun tak layak. Saya tak layak dan semua orang tidak layak. Tapi karena kasih karunia-Nya, dengan pengorbanannya, kita dilayakkan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita bisa, tapi karena pertolongan Tuhan, karena perkenanannya, karena kasih karunia-Nya. Dan kita tulis sama-sama tahu. Baik, kita mulai ayatnya sebenarnya ini tadinya saya mau ambil ayat untuk kuncinya itu ada di Amsal 4 ayat 23. Tapi kita akan belajar juga di Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Tapi nanti relate banget dengan di Amsal 4 ayat 23 itu. Baiklah ya, kita baca dulu nanti gimana dia korelasinya dan bagaimana kita mengaplikasikannya itu dan apa yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini kita belajar pendalaman Alkitab kita, Bible study kita. Kita baca dulu dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu Mazmur ini adalah Mazmurnya Raja Daud ya. Demikianlah firman Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wah, berat banget ini. Saya juga waktu dapat ini, saya mikir ini, Tuhan berikan aku. Makanya waktu saya diminta hari Senin, saya udah dapat temanya, saya udah mulai dapat ayatnya. Tetapi waktu mendadak Bu Ira, bukan mendadak sih, Bu Ira menawarkan ya. Saya maaf kalau salah dalam menginterpretasikan kata-kata ini. Bu Ira bilang mau Bu Fani atau Pastor Kemal. Saya dengan langsung, kalau bahasanya gercep itu langsung hubungi Ibu Ira, by Japri. Saya katakan, Bu Ira, saya masih berdoa, saya masih perlu belajar lagi, saya masih perlu baden lagi gitu tentang bagaimana mengaplikasikan dan menginterpretasikan kalimat demi kalimat apa yang kita bisa sharingkan pada pagi hari ini. Karena menurut saya bicara tentang hati itu salah satu kunci kita berkenan atau tidak berkenan. Karena hidup kita bisa palsu di luar sana. Dan banyak banget kita ketemu orang yang palsu. Imitation, kalau bahasa anak sekarang fake. FAKE ya, fake ya, jangan jadi bukan yang satunya itu saya tidak itu fake, imitasi, palsu. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang Tuhan mau pakai hidup kita wajib punya hati yang murni. Nah, bagaimana kita mau belajar hati yang murni itu banyak di Alkitab, beberapa tokoh Alkitab mereka punya hati yang murni. Tetapi orang yang hatinya murni yang saya pelajari dan saya pelajari lagi di beberapa waktu belakangan ini, waktu nama saya sudah keluar di jadwal, saya ketemu dengan satu tokoh yaitu Daud, Raja Daud. Saya ketemu di Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ini. Saya belajar bagaimana dia begitu rendah hati, dia seorang raja, dia juga begitu banyak, dia mengakui segala pelanggarannya dan kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana dia juga jatuh dalam dosa, bahkan dia telah melakukan suatu dosa pembunuhan bahkan ya, dia menginikan Uria supaya bisa ngambil istrinya gitu. Tapi pada saat Tuhan menegur dia nggak deny. Mungkin kalau saya deny, saya belasan tahun deny, saya tahu mungkin itu yang saya lakukan itu versinya Tuhan tidak berkenan gitu.
kebenaran Alkitab, bukan versinya Tuhan. Versi kebenaran firman Tuhan itu tidak betul, tidak berkenan. Tapi saya deny. Dan saya mungkin mengambil ayat-ayat mungkin di 1 Korintus sekian, ya ini yang benar, nanti mengkuduskan ini, ya gitulah saya pakai dengan cara berpikir saya gitu. Tetapi waktu saya belajar di Mazmur Daud ini, dia salah satu tokoh Alkitab, salah satu hamba Tuhan, salah satu tokoh Alkitab yang kita bisa belajar sama-sama bahwa dia punya bahwa dia punya bahwa dia bahwa dia orang yang sangat rendah hati dan dia selalu mengatakan kepada Tuhan begitu hatinya itu luar biasa sama Tuhan, bahwa dia setiap dia melakukan pelanggaran dia orangnya apa ya, responsif gitu ya, dia cepat gitu, actionnya cepat, dia langsung minta ampun dan dia berubah gitu. Karena kita sama-sama belajar kalau kita itu tahu itu salah dan melakukannya berkali-kali dengan dosa yang sama, saya sudah belajar juga, artinya kita belum benar-benar hidup dalam pertobatan. Tapi kalau kita makin hari makin mengurangi, makin hari makin takut akan dosa dan alarm kita makin kencang, nah itu berarti kita udah benar-benar orang yang menuju atau udah masuk dalam pertobatan. Tapi sebenarnya semua itu kita akan mulai dari hati kita. Karena di sini Mazmur Daud berkata juga, kalau untuk kita untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, itu kita nggak main-main loh dengan hati kita gitu. Karena banyak kali kita melihat di sana sini banyak sekali orang melakukan pelayanan, bahkan wah udah bernubuat, bahkan wah udah dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi pada akhirnya kita sama-sama tahu ada ayatnya bahwa uh, kalau kita baca nanti ya, kita baca juga di Matius 7 ayat 22, tapi kita nggak belajar tentang itu, bahwa pada akhirnya pun Tuhan berkata, aku nggak berkenan. Padahal kurang apa dia sudah bernubuat. Kita aja, saya nggak tahu ya, mungkin hamba-hamba Tuhan di sini sudah bernubuat. Saya tuh jauh banget itu belum bernubuat, boro-boro bikin mukjizat gitu. Tetapi yang paling mengerikan, di end of our life, Tuhan mengatakan, nyala engkau si pembuat kejahatan. Kita tahu tuh di Mazmur 7, di Matius 7 ayat 22. Nah, jadi ternyata kita harus kembali kepada hati. Karena kalau kita belajar lagi nanti relate-nya adalah di sini Tuhan mengatakan, di sini Firman mengatakan di Mazmur Daud ini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ternyata dia secara pribadi hanya dia dan Tuhan yang tahu hatinya. Maka dia pingin banget Allah itu bukan cuma mengenal Daud sebagai raja, tapi Raja Daud ingin sekali Tuhan Allahnya ya itu mengenal dia tuh, mengenal hatinya juga. Supaya jangan sampai dia katakan di sini, kenalah hatiku dan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Karena segala sesuatu emang timbul dari pertama penglihatan kita, lalu masuk ke pikiran kita, terus kita simpan di hati kita. Makanya kalau orang bilang gini, kok susah banget ya, aku sih udah maafin. Tapi kalau aku lihat mukanya, apa lihat postingannya aja, hatiku terganggu. Ternyata mengampuni dan melupakan itu dua hal yang cukup cukup berbeda secara signifikan. Tapi di sini Tuhan mau kalau kita sudah mengampuni, hati kita itu mau murni, kita juga nggak boleh simpan segala sesuatu tentang sesuatu yang menyakitkan hati kita. Memang berat banget. Karena kalau nggak gitu nanti ibadah kita akan jadi ibadah yang sia-sia. Emang ada ayatnya Bu, ada nanti kita belajar. Kita memang belajar tentang dua ayat ini, tapi kita harus cari nanti relate-nya. Kenapa ayat ini timbul dan kenapa ada ayat yang berikutnya itu. Karena ayat itu semuanya berkesinambungan, makanya titik dan komanya tidak bisa digeser. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, karena itu adalah Allah sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak mau belajar mengenal hati kita, bagaimana kita mau minta Tuhan berkata, Tuhan kenalah hatiku gitu. Karena apa? Dari segala sesuatu dalam hati kita itu akan menimbulkan segala tindakan kita, perkataan kita, dan sikap kita. Maka kalau saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan, kalau ada bahkan jangankan perbuatanku Tuhan, kalau gerak perasaanku yang nggak pas, yang nggak berkenan, Tuhan ampuni itu. Karena saya paling takut dengan hati. Karena saya tahu, saya sudah mengalaminya itu. Saya mengalaminya terus-menerus dan saya berusaha itu terus mengenali hatiku dan saya mulai belajar Tuhan, kalau ada yang sesuatu yang tidak berkenan di hatiku, bahkan gerak perasaanku, Tuhan, kasih aku alert gitu. Apa yang aku harus buat. Karena ternyata kita ngampunin, tetapi kalau kita masih nyimpan sesuatu, itu lama-lama menjadi kepahitan. Dan kepahitan itu ternyata sampah dan racun yang suatu saat akan mematikan. Dan itu pasti tidak membuat kita berkenan. Gak mungkin kita bisa hidup dalam pertobatan kalau hati kita aja nggak murni. Karena kan Tuhan Firman berkata, dari perbendaharaan yang baik akan keluar kata-kata yang baik. Gak mungkin juga kalau hati kita nggak benar, kita bisa memperkatakan hal-hal yang benar. Itu ada ayatnya juga.
Dan di sini Tuhan dan firman itu berkata, dan kenalah pikiran-pikiranku. Jadi segala sesuatu itu yang pertama itu timbul dalam kita lihat, kita masukkan ke dalam pikiran kita simpan di hati kita, akan kita menjadikan suatu tindakan dan perkataan. Di ayat 24, nanti di sini juga di ayat 24 dikatakan lagi, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ternyata kalau kita mau menyapai dalam tujuan hidup kita di end of our life, memasuki pertandingan iman kita dengan finish strong dan didapati Tuhan setia dan berkenan, karena kita kan tahu kita dipanggil, dipilih, dan kita harus didapati setia dan didapati berkenan. Bagaimana kita mau berkenan kalau hati kita aja tidak bisa kita bereskan? Karena hati itu sangat spesifik, sangat spesial, karena itu benar-benar hanya kita dan Tuhan Yesus aja yang tahu. Kita dan Tuhan aja yang tahu hati kita. Ibu kita, anak kita. Pokoknya kita udah sering mendengar ini. Dan saya udah tahu ini Pastor Kema atau Bu Weni juga berapa kali pernah men-sharingkan ini. Ini benar-benar bersifatnya privacy banget, pribadi banget. Jadi kalau kita harus berani mengatakan Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku. Dan kita harus mau Tuhan itu menyelidik hati kita. Tapi kalau itu udah kita berani ucapkan dan bawa dalam doa-doa kita, alert kita makin kencang, alarm kita akan semakin kencang, kita akan semakin tahu, oh ini ada sesuatu yang nggak pas nih. Apapun itu udah nggak pas nih. Itu ada kencang tuh nanti alarmnya. Dan di sini ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena ternyata orang yang pikirannya, hatinya nggak murni, nggak bersih, itu jalannya pasti serong. Udah pasti orang hatinya nggak bener, gimana dia jalannya mau nggak serong? Kan segala sesuatu kan kita olah di pikiran kita simpan di hati kita akan menjadi suatu tindakan dan perbuatan lama-lama menjadi kebiasaan. Nggak mungkin kita bisa jalan kita tidak serong ke kanan, serong ke kiri kalau hati kita nggak beres. Dan kita harus berani mengaku itu di hadapan Tuhan. Dan kita harus juga berani ambil sikap kalau kita mau finish strong, mengakhiri pertandingan iman kita ini dengan didapati setia dan berkenan, kita harus berani mengatakan, Tuhan, kalau ada sesuatu di hatiku yang kau dapati tidak berkenan, yang nggak pas. Karena gini, kalau yang dinamanya dosa atau sesat itu bukan cuma karena dia kurang pas aja. Sedikit 0,0001 aja nggak pas sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah suatu pelanggaran, itu suatu dosa. Makanya kita sini kan udah sepakat di PBS ini kita akan menjadi orang-orang yang militan dalam firman Tuhan dan menghidupinya, mengimaninya, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan jadi pelaku firman. Karena itu kita tidak mau kompromi dengan dosa. Gak mungkin orang itu kalau hatinya, pikirannya masih ngawur ya dalam tanda petik, gak berkenan, pasti jalannya serong. Dan bagaimana dia mau dituntun di jalan yang kekal. Kekal ini artinya pada the end of our life. Kan hidup kita di dunia ini sementara, kita udah tahu kita cuma menumpang di bumi ini, kita cuma numpang di bumi ini, dan rumah kita yang abadi, RMD kita, rumah masa depan kita, adanya adalah bersama Bapa di surga. Satu kali kelak kita tercatat dalam buku kehidupan. Kalau dalam rapture pengangkatan kita didapati berkenan, setia, dan menjadi orang yang Tuhan katakan, ya aku berkenan kepadamu hambaku, kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan di saat dia datang kali yang kedua menjemput setiap umat kepunyaannya yang namanya catat dalam buku kehidupan akan terangkat bersama-sama. Karena kita tidak mungkin sanggup, khususnya saya lah, mungkin kalau yang lainnya mungkin sanggup. Kalau saya saya materaikan dalam pikiran saya tidak mungkin sanggup dalam masa penganiayaan itu. Nggak kuat karena saya tipe orang yang bukan tipe martir gitu. Kalau kita tahu ya, kita udah belajar kalau di zaman kekaisaran Roma, orang yang berani mengatakan apa namanya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, udah pasti dia mati, udah pasti. Nggak ada lagi bisa ditengking-tengking, nggak bisa. Karena di zaman itu orang itu benar-benar militan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau dia berani mengatakan Yesus itu adalah Allah, dia dianggap tuh menyepelekan kaisar, dan udah pasti dia hukum mati. Ya. Hukumannya pasti hukuman mati gitu. Jadi kalau saya ini tipe orang yang saya udah lama juga mengatakan bukan tipe orang yang toughnya bagaimana, saya masih ada tipe-tipe manjanya gitu. Kayak aduh ini sakit lah apalah gitu. Jadi saya mikir, kalau zaman saya tidak membenahi hidup saya dari hari ini, saya nggak bilang kemarin lah ya, kita kan tiap hari bilang pertobatan. From this second gitu, saya tidak membenahi hidup saya, tidak membenahi hati saya, pikiran saya, perbuatan saya memikirkan nggak sampai saya nanti. Karena kan setiap orang kekuatannya berbeda-beda. Mungkin yang di sini semua lebih kuat dari saya. Tapi kalau saya secara pribadi kan yang tahu kemampuan saya, tahu kekuatan badan saya, batin saya gitu.
tahan dalam segala hal itu kan cuma saya sama Tuhan Yesus. Jadi saya tahu Tuhan, karena itu Tuhan, aku mulai hari ini Tuhan, selidiki hatiku, batinku Tuhan, pikiranku Tuhan, apapun yang mulai melenceng-melenceng. Karena itu saya udah pernah juga sedikit bersaksi bahwa saya sudah sangat membatasi pertemanan saya. Saya sudah sangat kecil sekarang pertemanan saya. Kalau dulu itu, waduh, nggak muat satu handphone. Kenapa saya dulu pakai 2 nomor, bahkan pernah 3 nomor handphone? Karena saya udah harus milih-milih. Jadi agak-agak ya fake ya kan. Teman-teman gereja, saudara-saudara saya yang seiman atau keluarga yang inti, saya selalu di nomor yang satu gitu. Nanti kalau orang-orang kantor, orang-orang kerja gitu, klien saya, pimpinan, karyawan atau sekretaris apa gitu, saya taruh di tempat yang satu. Nanti teman-teman arisan atau teman-teman main saya ada loh handphonenya yang satu. Segitunya. Tapi sekarang satu handphone aja nggak penuh-penuh kok nomornya. Karena makin mengkerucut saya, udah makin memilah-milih, memilah-memilih. Pergi pun ke tempat-tempat yang saya rasa eh, nggak ada manfaat ya, unuseful gitu ya bahasa anak-anak jaksel gitu, udah nggak mau saya. Saya pergi itu benar-benar kalau nggak itu untuk pekerjaan Tuhan dalam arti ada pelayanan, ada ibadah ke keluarga saya yang inti-inti atau teman-teman pelayanan saya, salah satunya PBS ini, atau yang Tuhan izinkan untuk pekerjaan gitu. Itu aja. Bahkan pekerjaan saya sekarang udah mulai nomor sekian gitu. Kalau ada sesuatu yang lebih penting, yaitu urusannya misalnya pelayanan atau keluarga atau kepentingan keluarga, saya pekerjaan saya bisa saya skip dulu jamnya, atau saya tunda lah, atau saya skip jadi besok. Gitu. Saya juga benar-benar mengurangi banget, karena saya tahu saya kelemahannya di mana gitu. Saya kan yang tahu kelemahan kita kan hanya kita sama Tuhan kan. Jadi di situ saya mulai belajar, lebih belajar. Karena itulah saya ambil tema hari ini adalah pure heart. Saya ingin sekali, saya berdoa oleh pertolongan Roh Kudus, saya dan setiap kita mempunyai hati yang murni. Jadi supaya kita berani mengatakan sama Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku, pikiranku, jalanku, jangan sampai aku serong, aku dibawa ke jalan yang kekal. Karena saya tahu hidup kita kekalan itu cuma satu. Pada saat Tuhan datang kali yang kedua, atau kita dijemput, rest in peace duluan, dibandingkan saudara-saudara kita yang lain, dan saat kita duduk di takhta pengadilan Allah, kita didapati adalah setia dan berkenan. Berkenan itu skupnya besar. Di sini hamba-hamba Tuhan udah pasti tahu makna dari berkenan itu, bahwa apa, didapati Tuhan tuh benar-benar orang yang didapati Tuhan itu yang seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita, dan pasti panggilan kita, high calling kita pasti berbeda. Dan ayatnya yang relate satu lagi, karena ini sudah jam 8, dan ayat yang relate banget dengan Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ini yang sama-sama kita akan sharingkan kembali ya. Mungkin setiap orang akan memberikan tanggapan dan masukannya. Adalah, kalau dari saya adalah, saya belajar bagaimana mempunyai hati yang murni adalah hati yang berani Tuhan selidiki. Artinya dibongkar. Diselidiki itu kan artinya dibongkar. Kan kalau orang misalnya, maaf ya saya ambil perumpamaan, kalau orang yang didapati korupsi, kan harus dibongkar kan? Harus diselidiki dulu kan, siapa aja yang terlibat, siapa aja orang yang bersama dia, orang yang terakhir dia hubungin, rekening dia, rumah dia akan dibongkar. Sama dengan kita, kalau kita berani mengatakan Tuhan selidikilah aku, kita harus berani Tuhan bongkar seluruh hidup kita. Artinya udah nggak ada yang kita tutup-tutupin, udah nggak ada yang palsu-palsu lagi, yang imitasi lagi. Kita harus berani dibongkar. Dibongkar sekarang, karakter kita dibongkar. Bahkan mungkin pikiran-pikiran kita, segala sesuatu, pertemanan kita, setiap kata-kata kita memang berat banget, dan kita masih, saya mengatakan terus terang bahwa saya sedang belajar tentang itu, tapi saya sudah mulai berani mengatakan Tuhan selidikilah hatiku Tuhan, karena saya tahu hati saya itu kadang-kala masih ada menyimpan gini, kok orang ini gini amat ya. Dan ada juga satu sifat saya yang kurang bagus adalah nggak tahu ya itu dulu apa masih ada sekarang, sedikit-sedikit agak sensi gitu. Saya agak cepet banget gini, sikap orang itu berubah sedikit aja dalam menanggapi saya bicara atau apapun, itu saya kayak ada yang sesuatu yang nggak nyaman dalam hati saya. Dan saya tahu itu kalau orang Manado taruh kira yang nggak bagus gitu, yang negatif gitu. Nah, saya belajar Tuhan ini nggak usah jauh-jauh. Kemarin aja saya 2 hari yang lalu ada seperti itu gitu, menanggapi seseorang, entah itu WA, entah apapun, entah pembicaraan saya by phone gitu, entah dengan keluarga saya. Jadi dengan itu saya mengatakan Tuhan, kalau aku berani men-sharingkan tema ini, our pure heart itu, yang saya berani mengatakan Tuhan selidikilah hatiku, ujilah aku Tuhan, mesti didapati nggak hal-hal yang serong dalam hidupku, dalam pikiranku, supaya aku nggak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan nanti aku dibawa ke jalan yang kekal. Karena itulah saya selalu sekarang ini
apa ya, lebih membatasi segala apapun, khususnya 1 minggu terakhir ini saya lebih lagi membatasinya itu. Karena saya tahu kalau hati saya benar, hati saya benar-benar seturut apa yang Tuhan mau, murni di hadapan Tuhan, pasti pikiran dan tindakan saya, habit-habit saya nggak baik itu nggak akan pernah saya lakukan lagi. Saya pasti akan menghidupi kebenaran firman, karena pasti hati saya itu akan ada alarmnya yang kuat. Salah ini, nggak benar kata-katamu ini, minta ampun, minta maaf sama orangnya. Dan jujur aja saya tipe orang yang dulu itu menyimpan, udah banyak yang tahu lah kalau yang udah lama-lama bergaul sama saya bisa bertahun-tahun menyimpan segala sesuatu, tetapi sekarang saya nggak mau, kan saya itu sampah dan jadi racun. Jadi saya bilang, Tuhan, nggak, aku tadi salah ya, nyimpan apa sesuatu yang nggak berkenan. Tuhan, aku minta ampun, dan saya akan segera mengatakan minta maaf kepada orangnya, mau itu telepon, mau itu japri, mau itu langsung nggak langsung, saya langsung beresin. Kenapa? Saya tahu kalau saya simpan-simpan itu akan jadi racun gitu. Dan relate-nya adalah di Amsal. Kita udah pasti tahu banget, karena ini ayat paling favorit bagi semua orang percaya, dan semua orang di ayat di Alkitab adalah favorit, tapi ini kunci dari hati, segala hati kita. Yaitu ada di Amsal 4 ayat 23. Di sini Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalimatnya ini, watch out. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, inilah ayat yang terakhir yang saya sharingkan pada hari ini, karena kita kan tidak membahas yang seperti ini karena kita di sini pendalaman Alkitab, sama-sama mau belajar. Jadi relate dari kunci ini adalah di Amsal 4 ayat 23, bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau waspada ini artinya nggak main-main gitu. Kita nggak bisa lagi kompromi atau apapun lah bahasanya, saya kurang ini. Tapi yang pasti kalau waspada itu artinya dalam tanda petik quote and quote, watch out, be careful. Kita harus hati-hati menjaga hati kita, karena di sini dengan segala kewaspadaan, berarti dengan segala sesuatu yang tingkatnya tinggi, tingkatnya nggak main-main lagi, bukan jaga hati dengan biasa-biasa, tapi dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan dari apa? Dari seluruh yang ada aspek dalam kehidupan kita, nggak tahu itu dalam pelayanan kita, dalam pertemanan kita, atau kata-kata kita, perbuatan orang-orang yang kita temui, kita harus waspada benar menjaga hati kita supaya kita nggak menyimpan segala sesuatu. Karena apa? Karena ternyata dari hati itulah terpancar kehidupan. Bagaimana hidup kita mau berkenan sama Tuhan kalau kita nggak pernah menjaga itu dengan segala kewaspadaan? Dan kehidupan itu adalah sesuatu yang benar-benar dari Tuhan. Kehidupan itu kalau kita ingin benar-benar dituntun oleh Tuhan, dibawa nanti kita didapati finish strong dalam pertandingan iman kita, kita harus benar-benar menjaga dengan skala waspadaan, karena ternyata dari hati itulah terpancar segala kehidupan kita. Jadi apapun tindakan kita, habit kita, itu semuanya dimulai dari hati. Karena itu bagaimana kita mau sama-sama belajar di akhir dari akhir zaman ini, untuk suatu saat Tuhan datang kali yang kedua, dia mendapati kita adalah orang yang berkenan dengan hati yang murni kepada Tuhan, kepada sesama kita. Karena kan firman berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan pikiranmu, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Memang tidak mudah, tapi saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus, itu kita akan dimampukan. Demikianlah yang saya bisa sharingkan pada pagi hari ini. Mungkin nanti akan ada beberapa masukan, dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, hamba-Mu telah selesai men-sharingkan bagaimana kami harus menjaga hati kami untuk kami benar-benar waspada, dan karena dari situ terpancar segala kehidupan. Terima kasih Bapak di surga, kiranya pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menghidupi dalam seluruh kehidupan kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus, karena sampai selama-lamanya. Dan nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ira atau Pastor Kemal. Terima kasih untuk Bu Fani. Kita akan langsung aja masuk ke doa syafaat. Yang bertugas silahkan Ibu Weni. Oke, kita mau satukan hati setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai Raja Daud. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke tempat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur karena kembali melalui kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh Tuhan diingatkan untuk kami belajar seperti Daud. Dia mengenal akan Allahnya yang maha hadir, akan Allahnya yang maha tahu,
bahkan Allahnya yang maha adil dan juga Allahnya yang maha kasih. Tuhan, kami terima kasih karena kembali pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, Kau ingatkan kami Tuhan, untuk segala sesuatu kami apapun tikah, sikap, bahkan apa yang ada di dalam hati kami, Engkau mengetahuinya Tuhan. Bahkan Engkau lebih daripada CCTV yang ada di dunia ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu maha kuasa, Kau melakukan itu semua Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu. Engkau ingin menjaga kami, Engkau ingin melindungi kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kau berkati Ibu Fani Tuhan, biarlah terus Kau tambah-tambahkan hikmat, pengenalan, pengetahuan akan Engkau dengan benar, sehingga apa yang diketahui, apa yang sudah diperbaharui melalui pikiran, melalui sikap, apapun Tuhan yang bisa dia lakukan seturut dengan kebenaran firman-Mu, itu bisa berkenan dan menyenangkan Engkau. Kau berkati Ibu Fani Tuhan dengan segala aktivitasnya, dengan segala otoritas dan tanggung jawab yang Kau percayakan, mampukan dia Tuhan untuk bisa menggunakannya dengan penuh bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan akan Mami Tina Diana yang hadir di sini. Kami tetap percaya Tuhan di masa-masa indahnya ini Tuhan. Mami Tina Diana tetap kami percaya Kau Roh Kudus yang memberikan rasa haus dan lapar untuk Mami Tina mencari Engkau lebih lagi Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk Mami Tina bisa lebih melekat dan bisa berbuah Tuhan, untuk orang-orang bisa nikmati buahnya itu, bisa diberkati dengan apa yang Mami Tina hidupi Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Mami Tina dengan waktu yang masih Kau berikan, Mami Tina bisa menggunakannya dengan penuh bijaksana sebagai tiang doa buat anak-anak, untuk menantu, untuk cucu-cucu Tuhan. Kami percaya Engkau masih beracara, Engkau masih mau pakai Mami Tina di masa tua, masa indahnya ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul di sini bersama dengan Mami Tina Diana. Biarlah kesehatan yang daripada Engkau memampukan Mami Tina melakukan segala aktivitas yang Engkau telah siapkan untuk Mami Tina memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ananda terkasih kami, Daniel, dimanapun dia berada Tuhan, kami percaya penyertaan Engkau, bimbingan daripada Roh Kudus untuk mengambil sikap, mengambil keputusan, apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, masa depan Ananda Daniel ini kami percayakan kepada Engkau, kami percaya Engkau akan mempersiapkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mengasihi Engkau, bahkan juga pasangan hidup yang dapat membawa Daniel lebih melekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan adik daripada Ibu Fani, yaitu Pak Jo, mamanya Grace, beserta Grace, Mercy, dan Shalom. Tuhan, Kau berkati keluarga ini di dalam pelayanan mereka Tuhan, dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kau berkati apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil hanya di dalam nama Yesus. Ketiga anak mereka Tuhan, boleh Kau pakai luar biasa dari masa mudanya dalam pengenalan akan Engkau, boleh menjadi suratan yang terbuka Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau bisa rindu Tuhan untuk mengenal akan Tuhan daripada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Ira yang Kau pakai luar biasa untuk mempersiapkan ruangan Zoom ini Tuhan. Terus Tuhan, hikmat yang daripada Engkau membantu Ira untuk terus Tuhan lebih bisa mengerti dan mendalami akan Zoom ini dengan segala sarana dan fasilitasnya. Kami sangat diberkati Tuhan, Kau berkati Ira yang telah memberkati PBS Ministry ini Tuhan melalui Zoom ini. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, berkati juga Ivan dalam pekerjaannya,
Biarlah ya Tuhan Kau mampukan Ivan untuk menjadi garam dan terang di antara bos dan karyawannya, di antara teman-teman kantornya, bahkan di tengah keluarga besarnya Tuhan yang belum mengenal Engkau Yesus. Ivan boleh dipakai untuk menyampaikan akan kehidupan, akan karya ilahi dalam kehidupan Ivan. Tuhan, kami juga menyerahkan Ira di tengah kakak dan adiknya Tuhan, Kau pakai dia Tuhan, tengah keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu, biarlah Ira Tuhan bisa menunjukkan akan Allah yang Ira sembah, Allah yang Ira puji, biarlah mereka juga rindu untuk memuliakan Engkau, bahkan untuk menikmati kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Ibu Linda, Kau berkati Ibu Linda di dalam pekerjaannya. Biarlah ya Tuhan dengan segala otoritas dan tanggung jawab dengan karunia yang Kau berikan kepadanya, Kau mampukan dengan pertolongan Roh Kudus untuk Ibu Linda bisa menggunakannya dengan penuh bijaksana, bisa dipakai untuk menyenangkan Engkau, bisa dipakai untuk memuliakan namamu. Kami menyerahkan juga Pak Wawan Tuhan, biarlah dalam keterbatasannya Pak Wawan juga tetap bisa menyenangkan Engkau, bisa memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, pemulihan yang sempurna akan diterima oleh Pak Wawan. Biarlah kesehatan yang ada kemajuan Tuhan untuk aktivitas Pak Wawan untuk bisa lebih lagi Tuhan kembali melayani Engkau. Apakah itu dengan sharing firman atau apapun, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan akan keenam anak Ibu Linda, Kau pakai satu persatu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan mereka dalam pekerjaan, dalam keseharian mereka, berkati anak-anak ini, biarlah ya Tuhan di masa muda mereka, mereka boleh memberikan pengaruh yang baik tentang nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah teman-teman pekerjaan, teman-teman pergaulan mereka, biarlah mereka boleh memberikan akan Tuhan pengaruh yang bisa membawa orang-orang mengenal akan Engkau, yaitu Sang Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga akan segala kerinduan mereka, pergumulan kehidupan mereka, dengan pertolongan Engkau satu persatu mereka menemukan jalan keluar yang Kau siapkan, sehingga nama Engkau dipermuliakan melalui setiap proses iman yang Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hamba dan Kemal, biarlah ya Tuhan di dalam aktivitas kami Tuhan, kami terus bisa menyampaikan akan Allah kami, Allah yang mengenal kami, Allah yang mengetahui isi hati kami, Allah yang tidak ada yang tersembunyi dalam hati kami seperti kebenaran yang kami dengar. Engkau yang mengetahui, Engkau yang hadir, selalu ada bersama dengan kami, bahkan kasih setiamu yang terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh menuntun langkah kaki kami menjalani hidup ini, untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan doa-doa kami Tuhan, dan kami mau akhiri doa kami seperti doa yang sudah Engkau ajarkan ya Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikutnya kita serahkan forumnya ke Pastor Kemal ya. Pastor Kemal sudah sampai di rumah atau belum ini? Kita tutup dulu aja ibadahnya, Bu. Oke. Baik, kita akan tutup dengan doa penutup dan doa berkat.
kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami pada pagi hari ini telah selesai dalam forum belajar Alkitab dan sebentar kami akan men-sharingkannya. Saat ini Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan pertolongan yang manis dari Roh Kudus, menyertai setiap kami, memberkati setiap hidup kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku di akhir zaman ini. Dan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu, dan menuntun kami sampai masa Engkau datang kali yang kedua Maranatha, di awan-awan yang permai mendapati kami hidup setia dan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkat dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Fani untuk Amin. sharing firman-nya. Sama-sama. Silahkan dilanjutkan. Apakah recordingnya mau di stop? Mau